Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah kecerdasan buatan. Sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami terkait tugas untuk melakukan prediksi kecerdasan digital atau digital anxiety pada mahasiswa menggunakan etika. Di sini saya sebagai moderator, kenalkan saya di Pemersawan Arden Dinova Soehartanto dengan NPM 237006041. Lanjutkan, kan saya. Perkenalkan, nama saya Alia Sarnabila dengan NPM 237006018. Saya Anovali Erena Putri dengan NPM 237006020. Saya Febriana Afia dengan NPM 237006023. Saya Widya Senjara Hayu dengan NPM 237006024. Mungkin begitu perkenalan dari kami. Kita lanjut saja langsung ke materi. Yang pertama ada definisi dari etika itu sendiri. Next slide. Untuk definisi etika akan saya jelaskan. Etika adalah sebuah perangkat lunak untuk membangun dan menganalisis Bayesian networks atau belief networks, yaitu model grafis yang merepresentasikan hubungan sebab akibat serta ketidakpastian antar variabel dalam suatu sistem melalui pendekatan probabilistik. Etika memungkinkan pengguna untuk memahami bagaimana perubahan pada satu faktor dapat mempengaruhi faktor lainnya. Bahkan ketika data yang tersedia tidak lengkap, lukisan ini banyak digunakan dalam bidang kecerdasan buatan, penelitian, dan pengambilan keputusan berbasis data karena kemampuannya dalam melakukan analisis, reasoning uncertainly, atau penalaran yang dalam kondisi tidak pasti. Selanjutnya mungkin kita terlebih dahulu melanjutkan ke fungsi etika. Nah, fungsi utama etika ini untuk membantu pengguna dalam melakukan pemodelan probabilistik, analisis pengaruh, dan prediksi hasil berdasarkan data yang tersedia. Dengan menggunakan Bayesian network, pengguna dapat menentukan probabilitas suatu kejadian, menganalisis faktor-faktor yang paling berpengaruh, serta melakukan pengambilan keputusan berdasarkan resiko dan manfaat yang terukur. Etika juga mendukung integrasi dengan berbagai format data seperti CSV dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti diagnosa penyakit, prediksi kerusakan sistem, analisis risiko keuangan, hingga pencarian kebijakan lingkungan. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke cara instalasi atau cara mendownload dari aplikasi Etika itu sendiri, khususnya di Windows. Step pertama adalah kita harus mengunjungi halaman https://www.narsis.com/download.html. Lalu pada halaman tersebut terdapat sebuah tombol download yang berwarna kuning dan tinggal kita klik, lalu tunggu hingga proses download selesai. Setelah proses download selesai, kita tinggal buka file Etika yang telah kita download. Dalam filenya biasanya itu netika_win.exe yang sudah di-download tersebut. Lalu kita pilih lokasi dari instalasi aplikasi Etika yang kita inginkan dengan menekan tombol browse yang ada di tengah-tengah atau di samping text field. Setelah kita membrowse tempat instalasi yang kita inginkan, kita langsung tekan tombol Run WinZip untuk melakukan instalasi dan kita tinggal menunggu loadingnya hingga selesai. Lalu setelah loading selesai, aplikasi Etika sudah bisa dibuka di lokasi folder instalasi yang kita pilih tadi. Itu mungkin secara singkat cara instalasi Etika itu sendiri. Selanjutnya saya serahkan kepada Ali Azhar untuk memberikan pemaparan terkait pengenalan lingkungan kerja tools. Selanjutnya ada pengenalan lingkungan kerja tools. Nah, gambar di samping merupakan halaman awal dari aplikasi Netika X yang tadi sudah diinstal. Nah, ketika ingin menggunakan mode atau versi gratis pada aplikasi ini,
Pengguna hanya perlu menekan tombol limited mode jika aplikasi akan digunakan dalam mode tidak berbayar. Next. Nah, selanjutnya yaitu merupakan halaman dari tampilan ketika kita akan membuat file baru atau new net pada aplikasi Netika ini. Selanjutnya ada beberapa tombol atau menu. Yang pertama yaitu tombol new net yang berfungsi untuk membuat file Netika yang baru. Selanjutnya ada tombol open yang berfungsi dan digunakan untuk membuka file Netika yang sudah dibuat sebelumnya. Dan selanjutnya ada tombol save yang berfungsi untuk menyimpan file Netika ketika sudah selesai dibuat. Nah, selanjutnya juga ada tombol save case atau findings yang dimana tombol ini digunakan untuk menyimpan kasus atau temuan atau evidence yang telah dimasukkan atau diubah oleh pengguna ke dalam model jaringan Bayes. Nah, temuan ini juga mencerminkan informasi atau data yang telah diberikan atau diamati dalam suatu skenario bahkan situasi tertentu. Dan selanjutnya ada tombol get close from file yang digunakan untuk mengambil atau memasukkan kasus dari file eksternal ke dalam model jaringan Bayes yang sedang digunakan. Kasus atau temuan ini mencerminkan informasi atau data yang diberikan atau diamati dalam suatu skenario atau situasi tertentu. Nah, selanjutnya juga ada add nature node yang dimana tombol ini berfungsi untuk membentuk suatu jaringan keputusan yang dikenal juga sebagai diagram pengaruh. Ada juga tombol add decision node yang berfungsi untuk menambahkan node keputusan ke dalam Bayesian network decision network yang telah dibuat. Dan ada juga add utility node yang berfungsi untuk menambahkan node utility ke dalam decision network yang sudah dibuat. Selanjutnya ada juga tombol add link, di mana tombol add link ini berfungsi untuk membuat suatu hubungan atau menghubungkan antara dua node dalam jaringan Bayesian atau decision network. Dan juga ada compile net yang berfungsi dan digunakan untuk mengompilasi atau menyusun dan menghitung ulang seluruh struktur dan nilai probabilitas dalam suatu jaringan Bayesian atau decision network yang sudah dibuat. Dan selanjutnya ada update beliefs yang berfungsi untuk memperbarui nilai probabilitas semua node di dalam suatu jaringan Bayesian atau decision network berdasarkan evidence atau bukti yang sudah dimasukkan. Nah, selanjutnya ada tombol remove cache atau findings. Tombol ini digunakan untuk berfungsi menghapus semua evidence atau temuan yang telah dimasukkan ke dalam jaringan Bayesian atau decision network. Ada juga tombol absorb nodes yang digunakan untuk menyederhanakan jaringan atau network simplification dengan cara menghapus satu atau beberapa node dari jaringan, namun tetap mempertahankan pengaruh probabilistiknya terhadap node lain. Selanjutnya ada tombol report on net. Tombol ini digunakan untuk membuat laporan lengkap tentang isi jaringan atau network yang sedang dikerjakan termasuk semua node, hubungan antar node, dan tabel probabilitasnya atau CPT. Dan ada juga tombol have topic yang digunakan untuk membuka panduan bantuan help documentation resmi dari Netika yang berisi penjelasan lengkap mengenai semua menu icon dan fitur yang ada di dalam aplikasi. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin begitu beberapa pemaparan atau penjelasan terkait pengenalan lingkungan kerja ataupun tools. Selanjutnya dilanjutkan dengan deskripsi studi kasus yang akan dijelaskan mungkin oleh Lydia.
Baik, selanjutnya di sini ada deskripsi studi kasus. Nah, di era digital saat ini, mahasiswa semakin bergantung pada teknologi, baik untuk belajar, bersosialisasi, bahkan untuk mencari hiburan. Namun, penggunaan yang berlebihan ini justru dapat memicu kecemasan digital anxiety, rasa cemas, takut tertinggal atau FOMO, dan ketergantungan berlebih pada perangkat atau nomophobia. Nah, kondisi ini dapat berdampak pada kualitas tidur, konsentrasi, performa akademik juga menjadi tantangan baru bagi kesehatan mental di lingkungan kampus. Selanjutnya, adapun tujuan dari studi kasus ini. Yang pertama, untuk mengidentifikasi resiko, yang dimana mengidentifikasi mahasiswa yang berpotensi mengalami kecemasan digital tinggi dengan melihat kombinasi faktor perilaku dan psikologis mereka seperti durasi penggunaan layar, stres akademik, dan ketergantungan media sosial. Kemudian yang kedua ada pemetaan hubungan kausal, yaitu menganalisis hubungan sebab akibat antar faktor yang mempengaruhi kecemasan digital untuk melihat bagaimana satu variabel, misalnya screen time atau sleep quality, dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi kecemasan. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan hasil prediksi akhir, yang dimana menghasilkan prediksi tingkat kecemasan digital mahasiswa secara akurat dan berbasis data sebagai gambaran akhir dari akumulasi seluruh variabel yang berkontribusi terhadap kecemasan digital melalui tools Netika. Kemudian, di sini juga ada fokus dan ruang lingkup studi kasus yang dijadikan variabel untuk diimplementasikan ke Netika. Yang pertama ada durasi penggunaan layar atau screen time, kemudian sosial media dependensi atau ketergantungan media sosial. Yang ketiga ada sleep quality, kualitas tidur, kemudian ada academic stress akademik, dan yang terakhir yaitu tujuannya di digital anxiety level, tingkat kecemasan digital tersebut. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, begitu pemaparan dari studi kasus yang kami gunakan. Kita langsung saja lanjutkan ke solusi penyelesaian yang akan disampaikan oleh Novali. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan solusi penyelesaian studi kasus dari 5 variabel yang terdapat dalam studi kasus kelompok kami. Terdapat step yang digunakan untuk mengukur kondisi dari masing-masing variabel. Pertama yaitu screen time, yaitu total waktu yang dihabiskan mahasiswa untuk menggunakan perangkat digital setiap hari. Variabel ini memiliki 2 state, yaitu rendah dan tinggi. Screen time berperan sebagai node parent yang memengaruhi sosial media dependensi dan sleep quality. Yang kedua, sosial media dependensi, yaitu tingkat kebutuhan psikologis mahasiswa untuk selalu terhubung dengan media sosial. Variabel ini memiliki state rendah dan tinggi. Variabel ini berperan sebagai node mediator yang dipengaruhi oleh screen time dan memengaruhi digital anxiety level. Yang ketiga yaitu sleep quality, yaitu kualitas tidur mahasiswa yang dapat dipengaruhi oleh penggunaan gadget sebelum tidur. State ini memiliki variabel ini memiliki state baik dan buruk. Sleep quality juga berperan sebagai node mediator yang dipengaruhi oleh screen time dan memengaruhi digital anxiety level. Yang keempat yaitu academic stress, tingkat tekanan yang dialami mahasiswa dalam menjalankan tugas dan tuntutan akademik. Variabel ini memiliki 2 state, yaitu rendah dan tinggi, serta berperan sebagai node parent independen yang secara langsung memengaruhi digital anxiety level. Terakhir, digital anxiety level yaitu tingkat kecemasan yang dialami mahasiswa akibat interaksi dengan teknologi digital. Variabel ini memiliki state rendah dan tinggi, dan berperan sebagai node target yang menjadi hasil akhir. Selanjutnya, hubungan antar variabelnya dapat dilihat pada diagram di slide berikut.
Di sini terlihat bahwa screen time menjadi faktor utama yang memengaruhi sosial media dependency dan sleep quality. Selanjutnya, sosial media dependency, sleep quality, dan academic stress semuanya berpengaruh langsung terhadap digital anxiety level sebagai variabel hasil atau outcome. Asumsi yang digunakan yaitu yang pertama, screen time yang tinggi dapat meningkatkan ketergantungan media sosial dan menurunkan kualitas tidur. Yang kedua, kedua faktor tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya kecemasan digital. Yang ketiga, academic stress memperkuat pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap digital anxiety level. Selanjutnya, pada tahap ini penyelesaian kasus dilakukan di Netika. Kami membuat network, menambahkan node sesuai data CSV, dan mengatur state tiap variabelnya. Setelah itu, kami membangun struktur hubungan antar variabel dan mengimport data untuk proses pembelajaran menggunakan EM Learning. Proses ini memperbarui probabilitas pada setiap node. Terakhir, model ini diuji untuk melihat akurasi prediksi dan kemudian disimpan sebagai hasil akhir. Terima kasih, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, begitu mungkin pemaparan dari penyelesaian studi kasus kami khususnya pada aplikasi Netika. Selanjutnya adalah demonstrasi atau implementasi langsung di aplikasi Netika terkait studi kasus yang kami gunakan yang akan disampaikan oleh Febriana Afia. Baik, kita langsung saja ke demonstrasinya. Yang pertama, kita buat network dengan cara file, kemudian new, lalu network. Kemudian kita buat node dan sesuaikan dengan data file CSV-nya. Selanjutnya kita buat node-nya yang pertama. Buat menjadi 5 node sesuai dengan file data CSV-nya. Pastikan ini tulisannya sesuai sama filenya. Stepnya. Lalu academic stress. Untuk stepnya rendah, terus apply. Okay. Dan yang terakhir kita anxiety level. Untuk stepnya rendah dan tinggi, apply. Oke. Kemudian kita buat struktur jaringannya menggunakan paddling. Screen time ke sosial media, kemudian sleep, dan digital anxiety, lalu dan academic stress ke digital anxiety. Lalu kita compile, hasilnya 50-50. Kemudian kita import data CSV-nya dengan cara file, lalu open. Kemudian untuk ininya atur menjadi all files, lalu masukkan data CSV-nya. Untuk ini kita X aja. Selanjutnya kita verifikasi import berhasil dengan cara klik new digital anxiety. Anxiety table, kemudian view,
ini untuk file data CSV-nya. Kemudian oke. Lalu untuk selanjutnya klik cases, lalu learn using IN-nya, kemudian masukkan datanya. Untuk degree-nya kita atur menjadi 1.0 karena pada kasus ini baru membuat network dari nol, sehingga GPT awal dari tiap node masih menggunakan default Netica. Kemudian oke. Untuk ini kita X saja. Nah, ini hasilnya. Untuk verifikasi learning berhasil, cek semua node-nya, probabilitasnya berubah dari 50-50 menjadi nilai-nilai probabilitas yang berbeda. Kemudian kita coba kemudian simpan file. Untuk hasilnya yang pertama, screen time-nya dengan tingkat rendah 56,0%, tingkat tingginya 44,0%. Mayoritas responden memiliki screen time yang rendah. Kemudian untuk social media dependency-nya, tingkat terendahnya yaitu 59,0%, dan untuk yang tingkat tingginya 41,0%. Lalu ada sleep quality-nya dengan tingkat baiknya 66,0% dan buruknya 34,0%. Untuk academic stress-nya rendahnya 50,3%, tingginya 49,7%, dan untuk digital anxiety level-nya rendahnya 65,4% dan tingginya 34,6%. Mayoritas responden ini memiliki tingkat kecemasan digital yang rendah. Model ini menunjukkan bahwa pengguna layar yang berlebihan dapat meningkatkan ketergantungan media sosial, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kecemasan digital. Kualitas tidur dan stres akademik juga berperan sebagai faktor mempengaruhi tingkat kecemasan digital seseorang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin begitu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam segi penyampaian maupun materi. Kelompok kami dari kelompok 5 ucapkan undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.